Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit hedonisme dalam pandangan Islam dan bahayanya. Bila kita cermati kondisi lingkungan di mana kita tinggal saat ini, baik melalui saluran televisi, portal berita di internet, maupun saluran media massa lainnya, kita dapati bahwa sebagian besar anggota masyarakat, utamanya kaum muda, memiliki gaya hidup yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Belum lagi gaya hidup yang sangat konsumtif sudah sangat dominan, membeli sesuatu karena dorongan kebutuhan, membeli sesuatu bukan karena dorongan kebutuhan atau berdasarkan prioritas yang rasional, namun lebih karena ingin mengikuti mode dan bersaing untuk tampil lebih hebat dari yang lain. Semua fenomena itu dikenal dengan gaya hidup hedonis. Para pemuja kesenangan hidup dunia yang mengikuti paham hedonisme, baik mereka tahu atau tidak, baik mereka sengaja atau tidak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap orang sangat ingin memperoleh kebahagiaan dan kesenangan dalam hidupnya, karena kebahagiaan dan kesenangan adalah hak setiap manusia. Oleh karena itu, wajar jika orang ingin hidup untuk mencari kesenangan. Hal ini didasarkan pada sifat manusia yang selalu ingin bersenang-senang. Pada dasarnya, hedonisme, sikap ini membenarkan segala cara untuk memperoleh kesenangan, telah mengganggu gaya hidup kaum muda. Mereka berlomba-lomba mengaktualisasikan dirinya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai kenikmatan hidup, seperti tertangkap basah, pergaulan bebas, menggunakan obat-obat terlarang, bahkan ada yang rela mengorbankan kehormatannya. Ketika hedonisme telah mencengkram hidup mereka, baik nilai luhur kemanusiaan yang luntur, bahkan hilang, kepekaan sosial mereka tergeser ketika mereka selalu mempertimbangkan untung dan rugi. Akibatnya, ketika seseorang membutuhkan pertolongan, mereka bersembunyi dan enggan berkorban. Ma'asyiron muslimin rahimakumullah. Hedonisme merupakan pandangan hidup yang mengasumsikan bahwa orang bahagia ketika memperoleh kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan sebisa mungkin menghindari perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan pandangan yang memandang bahwa kesenangan atau kebahagiaan merupakan tujuan hidup dan perbuatan manusia. Hedonisme dalam pandangan filosofi moral dari Yunani bertujuan untuk menghindari kesengsaraan dan semaksimal mungkin menikmati kebahagiaan dalam hidup. Selama itu, hedonisme masih memiliki makna positif. Dalam perkembangan, para penganut ini mencari kebahagiaan yang langgeng tanpa adanya penderitaan. Mereka menjalani berbagai praktek pertapaan seperti puasa, hidup miskin, bahkan menjadi pertapa untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Namun, Kekaisaran Romawi menguasai seluruh Afrika dan Eropa. Gagasan ini mengalami pergeseran negatif dalam slogan baru hedonisme. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada dasarnya, hedonisme tidak begitu bermakna seperti saat ini. Hedonisme telah mengalami pergeseran makna pemahaman masyarakat menjadi konsep yang hanya berorientasi material.
Inilah makna hedonisme bagi sebagian besar orang yang hanya memandang bahwa kesenangan dan kebahagiaan baik lahir batin adalah tujuan utama hidup di dunia ini. Islam tidak hanya memandang aspek duniawi, tetapi juga memandang ukhrawi. Dalam pandangan Islam, kenikmatan dunia hanyalah kenikmatan sementara, sedangkan kehidupan abadi adalah akhirat. Di dunia, bukan hanya kesenangan material yang dikejar manusia, tetapi di dunia ini manusia memiliki tugas sebagai khalifah untuk memimpin diri sendiri dan yang lain untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhkan manusia dari menjadi budak sesama manusia atau budak dunia. Islam tidak sepakat dengan ide hedonisme karena hedonisme hanya mengejar modernitas fisik. Islam tidak mengajarkan hal-hal seperti itu, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 116, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Falawwala kana minal qurni min qablikum ulu bakiyati yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalila mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Maka mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Terlebih lagi bagi anak muda, budaya hedonisme seolah sudah menjadi ideologi yang sudah tidak tabu lagi. Tantangan terbesar generasi muda umat muslim saat ini adalah budaya hedonisme. Budaya yang bertentangan dengan Islam ini disukai dan dijadikan gaya hidup anak-anak muda masa kini, tanpa memandang status sosial, ekonomi, pendidikan, baik kaya ataupun miskin, bangsawan atau rakyat jelata, cendekiawan atau orang awam, di desa atau di kota, seolah-olah mereka setuju menjadikan hedonisme sebagai budaya modern mereka. Hal ini mengasingkan dan mengusir mereka dari gaya hidup yang beradab, yakni dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Ma'asyiron muslimin rahimakumullah. Hedonisme ini sangat merusak baik secara akal sehat maupun secara syariat. Di antaranya, hedonisme memiliki dampak buruk baik karena meyakini itu sebagai sebuah pandangan hidup ataupun tidak. Contohnya, individualisme. Orang yang pernah terkena hedonisme cenderung merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ini jelas bertentangan dengan Islam yang menekankan hidup berdampingan secara harmonis, saling peduli, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, kemalasan. Kemalasan merupakan akibat dari hedonisme karena selalu menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu berarti membuang-buang kehidupannya sendiri yang merupakan modal utama untuk berbekal di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3, di mana demi masa sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Selanjutnya, konsumtif atau boros. Hedonisme cenderung konsumtif karena membelanjakan uang untuk membeli barang-barang yang hanya untuk kesenangan tanpa disadari kebutuhan.
menghamburkan uang untuk membeli berbagai hal yang tidak penting, sekedar untuk pamer merek atau barang mahal. Padahal, orang yang suka menghamburkan harta untuk perkara yang tidak bermanfaat itu termasuk saudara-saudara setan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Selanjutnya, cenderung pada kesombongan. Hal ini, para hedonis merasa berada di sertifikasi sosial yang tinggi, perasaan bahwa dia lebih unggul atau memiliki tingkatan dan kelas yang berbeda dari orang lain. Perasaan superior atas makhluk Allah yang lain, yang berangkat dari persepsi yang salah bahwa apa yang ada pada dirinya lebih unggul dari yang orang lain punya. Allah Ta'ala memisahkan bagaimana iblis menolak perintah Allah Ta'ala untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam semata karena meyakini dirinya diciptakan oleh Allah dengan bahan dasar yang berkualitas lebih baik dari Adam alaihissalam. Selanjutnya, egois. Hedonisme cenderung mengarah pada keegoisan. Mereka tidak peduli dengan orang lain karena terpenting bagi para hedonis adalah kesenangan yang diraih. Yang terakhir adalah menjadi pribadi yang lemah. Gaya hedonis yang sangat memuja kesenangan duniawi hanya akan melahirkan pribadi lemah yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dan bersikap tegar di saat musibah datang menerpa. Generasi semacam inilah yang akan senantiasa menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Mereka hanya akan menemui kerugian, kegagalan, kesesatan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 59. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bila hedonisme itu berat, sebuah penyakit yang mewabah di tengah-tengah masyarakat, lalu bagaimana sebagai orang muslim bisa menjadi imun terhadap penyakit tersebut? Di antaranya, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar kita dapat menghadapi penyakit hedonisme dan bisa menghambat penyebaran di tengah-tengah masyarakat adalah: yang pertama, menjalankan perintah Nabi untuk banyak mengingat kematian. Ini merupakan obat paling mujarab terhadap penyakit tersebut. Selanjutnya, perbanyaklah merenung tentang hakikat dunia yang fana, hina, dan kesenangannya bersifat semu dan terbatas agar tidak tertipu dengannya. Yang ketiga, perbanyaklah mengkaji ayat dan hadis yang mencela orang-orang yang melampaui batas, mencintai dunia, mengikuti hawa nafsunya, dan memuji orang-orang yang cinta kepada Allah dan akhirat. Yang keempat, memegang teguh pesan Nabi agar hidup zuhud di dunia. Yang kelima, memegang teguh pesan Nabi agar melihat kepada orang yang lebih rendah kondisi keduniaannya. Dan yang keenam, menjauhi komunitas yang bergaya hidup hedonis dan tidak berteman akrab dengan mereka. Yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang miskin yang soleh dan berakhlak mulia agar lebih bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Hal ini sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yang kesembilan atau yang terakhir, bagi para pemegang amanah kepemimpinan agar sebisa mungkin menegakkan nahi mungkar dengan kekuasaan yang mereka miliki agar hedonisme tidak semakin membudaya dalam negeri ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah tentang hedonisme dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma sholli Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alahyai Muhammad innaka sami'u qaribum mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazikum wala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.